Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang, kita mengambil saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan bersama pada malam ini. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Terpuji Engkau Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur malam ini ketika Tuhan memungkinkan kami kembali duduk di sekeliling firman Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Oleh karena itu, sucikanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk dapat mengerti dan memahami maksud firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat yang ke-50. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia nabi, tentu ia tahu siapakah dan apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bacaan ini kita melihat bagaimana Yesus menerima orang berdosa. Bila seorang perempuan tidak datang ke rumah seorang Farisi bernama Simon, mungkin perjamuan makan yang dia adakan bagi Yesus akan berlangsung biasa saja. Tidak dijelaskan alasan Simon mengundang Yesus makan. Mungkin saja untuk berdiskusi, bertukar pikiran dengan Yesus. Namun kasihnya menjadi berbeda ketika
seorang perempuan yang dikenal berdosa datang, bahkan masuk di dalam perjamuan makan itu dalam ayat yang ke-37 pembacaan kita. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi tindakannya bermakna lebih dari beribu kata. Mungkin orang yang ada di situ melihat dengan pandangan ngeri ketika perempuan berdosa itu mendekati Yesus. Dan mata semakin terbelalak ketika perempuan itu menangis di kaki Yesus, menyeka kaki Yesus dengan rambutnya, mencium kaki Yesus dan memenyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang ia bawa. Karena Yesus mendiamkan perempuan ini, tidak bertindak atas perempuan berdosa itu, Simon mengira bahwa Yesus tidak tahu siapa sesungguhnya perempuan itu. Bila tidak tahu, tentu dia bukan nabi. Yesus bukanlah siapa-siapa. Membaca pikiran Simon, Yesus pun menyampaikan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang. Lalu mereka tidak sanggup membayar, maka utang kedua orang itu pun dihapuskan. Dalam ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-43. Keduanya tentu berterima kasih kepada orang yang memutangi mereka, tetapi rasa terima kasih yang lebih besar tentu akan datang dari orang yang hutangnya lebih besar. Ketika Allah mengampuni seorang yang berdosa yang begitu besar, maka orang itu pun akan memiliki rasa syukur yang sangat besar. Namun saudara-saudara, Yesus bukan sedang berkata bahwa tindakan perempuan itulah yang menyelamatkan dia. Melainkan kasih dan pengampunan itu merasa bahwa dia diterima oleh Allah. Sehingga dia bertindak yang begitu demikian. Jelas di sini bahwa imanlah yang mengarahkan tindakannya. Dalam ayat yang ke-50. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa seorang pendosa dapat berubah bila ia mau menerima kasih Allah dan bersedia mengampuni dosa bila pendosa mau berbalik kepadanya. Maka jangan sampai simpan dosa-dosa kita. Sebesar apapun, mintalah pengampunannya, niscaya ia akan mengampuni kita, lalu nyatakanlah syukur kepadanya. Itulah yang harus kita lakukan. Sebab dia selalu menerima kita. Ketika kita datang dengan pengampunan yang, permohonan yang sungguh dan pertobatan yang sungguh kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bagilah puji-pujian di Sion ya Allah. Demikian dari tengah-tengah perenungan kami malam hari ini tentang firman-Mu. Begitu luar biasa bagaimana Yesus menyatakan penerimaan terhadap orang berdosa ketika datang dengan sungguh-sungguh bertobat, mengaku segala kelemahannya, dan dengan segala kerenahan hati tersungkur di bawah kaki Yesus. Kiranya itulah yang terjadi dalam kehidupan kami. Ketika hidup kami terlalu banyak kecemaran oleh karena dosa dan pelanggaran, kami mohon ampun, kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Berkati kami Tuhan malam ini di saat kami akan tidur. Jaga lindungi seluruh umat-Mu. Biarlah mereka boleh tenang dalam beristirahat. Dan oleh kemurahan Tuhan besok pagi kami dapat dibangunkan untuk kembali menjalani aktivitas kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Demikian renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.